Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Pane. Di sini saya akan menjelaskan review artikel yang saya review yang berjudul Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi atau PAK di Lembaga Pendidikan. Yang dimana bagian pertama yaitu pendahuluan. Masalah korupsi di Indonesia memang sudah jadi persoalan serius yang sangat sulit diatasi. Korupsi bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak pola pikir masyarakat dan budaya bangsa. Walaupun berbagai aturan dan lembaga anti korupsi sudah dibentuk, kenyataannya korupsi masih saja terjadi di berbagai bidang. Slogan anti korupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau lembaga-lembaga tertentu terlihat seperti omong belaka saja. Yang tidak masuk akal ada 9 nilai pendidikan anti korupsi, yang dimana 1. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lembaga pendidikan dianggap berperan besar dalam mencegah lahirnya generasi koruptor dengan menciptakan budaya sekolah yang bersih dan bebas korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan sistem pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Korupsi di Indonesia adalah masalah yang sangat besar, serius dan mengakar, yang merusak pola pikir masyarakat dan sulit diatasi atau diberantas. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendidikan memegang peran penting dalam pemberantas korupsi dengan mengintegrasikan materi pembelajaran yang mengandung pesan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah langkah strategis menuju pembaharuan politik melalui sistem pendidikan yang menciptakan budaya baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di lingkungan pendidikan. Tujuan penelitiannya itu di mana untuk menganalisis mengenai cara memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan maupun menguatkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di kalangan anak muda, termasuk juga lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang dapat kita jelaskan yaitu masalah korupsi di Indonesia bukan sekedar isu hukum, melainkan cerminan dari persoalan sosial, budaya, dan moral yang mendalam. Korupsi dipicu oleh berbagai faktor kompleks termasuk dorongan individu untuk memperkaya diri, tekanan sosial, dan ekonomi. Praktik korupsi seperti penyuapan dan penyalahgunaan wewenang merupakan negara yang masyarakatnya secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif tentang akar masalah korupsi untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Menurut Rongan tahun 2017 mengatakan bahwa yang melakukan korupsi karena keserakahan dan sikap materialistis harus ditindak tegas. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pendidikan pembentukan karakter. Pendidikan anti korupsi atau PAK berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan moralitas pada generasi muda. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang diambil penulis yaitu menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif, yang artinya artikel yang dideskripsikan berupa kalimat. Deskriptif ialah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang diteliti, yang bisa memberikan suatu gambaran yang jelas tentang fenomena melalui teori maupun konsep.
Tujuan dari metode ini ialah memahami dan menafsirkan fakta, fenomena maupun peristiwa. Yang selanjutnya yaitu inti pembahasan artikel. Di sini saya akan menjelaskan inti pembahasan artikel. Artikel ini mengupas tuntas tentang korupsi di Indonesia, mulai dari akar masalah hingga upaya pencegahan. Ada 5 hasil dan pembahasan dari artikel ini yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi di Indonesia dapat ditelusuri hingga zaman raja-raja berlanjut hingga masa penjajahan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan dianggap sudah menjadi kebiasaan atau way of life bagi sebagian orang, sehingga sulit untuk diberantas. Adanya kerugian negara, suap penyalahgunaan kedudukan, pemerasan, kecurangan, pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, percobaan, pemufakatan jahat maupun pembantuan tindak pidana korupsi dan jenis perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan, dari sisi individu, keserakahan, gaya hidup yang konsumtif, serta kurangnya iman dan moralitas menjadi pemicu perilaku koruptif. Faktor eksternal seperti dorongan atau pembenaran dari keluarga, lingkungan juga turut berperan. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dan sistem politik yang rentan terhadap praktik korupsi menciptakan peluang bagi pelaku. Wiryaman tahun 2012 menambahkan bahwa anggapan keliru mengenai kesuksesan yang hanya diukur dari kekayaan materi juga menjadi pendorong korupsi. Dengan demikian, penanganan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi berbagai faktor tersebut secara bersamaan. Yang ketiga yaitu pentingnya pendidikan anti korupsi atau PAK. Pada dasarnya, adanya PAK merupakan langkah mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab tinggi untuk masa depan yang cerah. Mengubah perilaku yang sudah lama ada tidaklah mudah, terutama jika bertentangan dengan harapan tenaga pendidikan. Contohnya yaitu perilaku menyontek. Di sebagian mahasiswa selalu melakukan perilaku menyontek di kelas untuk mendapatkan nilai yang bagus. Perspektif moral, yang dimana memahami bahwa perbuatan baik buruk secara moral dapat dikenali dan dampaknya niat si pelaku. Yang keempat yaitu peran lembaga pendidikan terhadap anti korupsi. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam melindungi dan membangun bangsa melalui gerakan anti korupsi. Menurut Sriwati 2022, tantangan besar yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini adalah bagaimana memperbaiki pendidikan yang tujuannya membentuk kepribadian bangsa, dan pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membentuk jiwa dan kompetensi sebagai pengaruh bangsa dan perubahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara agar terhindar dari bersih dari korupsi. Yang kelima yaitu implementasi nilai PAK sedini mungkin dalam mencegah maupun memberantas korupsi. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah pencegahan korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada setiap individu, khususnya anak sekolah. Sebagaimana ada 9 nilai anti korupsi yang harus diimplementasikan kepada siswa sejak dini, yaitu 1. Kejujuran, yang dimana bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan termasuk perkataan dan perbuatan. Yang kedua yaitu kepedulian,
memperhatikan dan menghiraukan lingkungan sekitar, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat yaitu kedisiplinan, mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku maupun di keluarga, masyarakat, dan di kampus. Yang kelima yaitu tanggung jawab, mampu menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Yang keenam yaitu kerja keras, melakukan upaya yang terus menerus dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas kita. Yang ketujuh yaitu kesederhanaan, bergaya hidup tidak boros dan biasa-biasa saja. Yang kedelapan yaitu keberanian, berani mengatakan kebenaran, bertanggung jawab, dan mengakui kesalahan. Yang kesembilan yaitu keadilan, memberikan sesuatu yang sama, rata, dan tidak curang, tidak membeda-bedakan orang. Yaitu kesimpulan dari inti pembahasannya itu adalah artikel ini membahas pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membentuk generasi muda yang berintegritas, memiliki nilai-nilai luhur maupun memberantas korupsi, dan masa depan bangsa yang lebih baik dan cerah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang dapat dari artikel ini adalah secara efektif menyoroti urgensi pendidikan anti korupsi atau PAK sebagai strategi preventif dalam melawan korupsi di Indonesia. Berhasil menguraikan peran krusial lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda. Artikel ini juga menjadi referensi yang berharga bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan pemberantasan korupsi. Namun, perlu ada pendalaman lebih lanjut mengenai metode implementasi pendidikan anti korupsi yang efektif dan relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang dapat saya lihat dari artikel ini yaitu terletak pada kurangnya bukti empiris dan data mendukung yang kuat. Artikel ini cenderung bersifat teoritis dan kurang memberikan contoh konkret atau sampel kasus yang menunjukkan efektivitas pendidikan anti korupsi dalam mengubah perilaku dan sikap siswa. Tidak adanya analisis terhadap berbagai pendekatan pendidikan anti korupsi atau PAK dan kurangnya referensi pada penelitian sebelumnya dan mengurangi kredibilitas artikel. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Sebagai review, artikel ini memiliki kelebihan utama dalam mengangkat topik yang sangat relevan dan krusial. Artikel ini berhasil menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda melalui peran sentral lembaga pendidikan yang berpotensi menciptakan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan pencegahan korupsi. Selain itu, artikel ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan memiliki struktur yang logis sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Yang terakhir yaitu rekomendasi pengembangan. Selanjutnya, saya sebagai pereview yang merekomendasikan artikel ini dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan bukti empiris berupa data, statistik, atau studi kasus yang menunjukkan efektivitas pendidikan anti korupsi atau PAK dalam mengubah perilaku siswa. Penulis juga sebaiknya memberikan contoh implementasi nilai-nilai anti korupsi, melakukan analisis komparatif terhadap berbagai pendekatan pendidikan anti korupsi. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.